Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat, perhatikanlah malam dan berjuta bintang di langit dengan berbagai ukurannya. Satu sama lain saling berpegangan, saling menguatkan, berputar mengelilingi yang lebih besar, teratur menelusuri jalannya masing-masing. Mereka adalah kompas kaum nelayan sebagai alat untuk menentukan arah perjalanan. Perhatikanlah kehadiran rembulan di antara bintang-bintang. Dengan sinarnya yang redup, enak dipandang, tidak menyilaukan mata. Menyingkap kelam, menyinari bumi. Setiap saat ia berputar mengelilingi bumi. Perhatikanlah saat falak subuh terang di ufuk timur, pertanda fajar akan tiba. Menyongsong datangnya siang. Lihatlah, dunia semakin terang karena terbitnya matahari. Dengan cahayanya yang sangat kuat, menyingkap selimut malam, mengusir sepi, mengeringkan basah, membakar tanah, memeras keringat. Saat itulah manusia berkiprah, mencari nafkah, mempertahankan maisha. Perhatikanlah samudra luas yang seolah-olah tiada tepi. Di sana ada gelombang ombak bagikan gunung yang saling kejar, beriring menerpa karang, menerjang setiap penghadang. Di dalam lautan ada kehidupan yang menyediakan segala kebutuhan manusia, berupa ikan, minyak bumi, mutiara, dan makanan. Perhatikanlah gunung-gunung yang berdiri tegak, hutan yang menyelimutinya, hewan-hewan yang menghuninya. Perhatikanlah semua makhluk di sekitar kita. Rasakanlah manfaatnya. Siapakah yang menciptakan ini semua? Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah artinya, aku meyakini kemahasucian Allah dengan sebenar-benarnya. Dengan mengucapkan tasbih berarti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mustahil berbuat salah dalam mengatur dan menciptakan makhluk-makhluknya. Mustahil keliru dalam memberi pahala dan siksa. Mustahil zalim atau tidak adil dalam menentukan hukum dan peraturan bagi kita. Ada kalanya kita tidak mengerti tentang maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan suatu makhluk. Padahal semua yang diciptakannya tidak ada yang sia-sia tanpa guna. Semuanya pasti bermanfaat. Sebagai orang yang beriman, kita harus berkeyakinan bahwa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah benar. Sedangkan orang-orang kafir memperolok-olok ciptaannya dengan mempertanyakan, apa sebenarnya yang Allah inginkan dengan menciptakan makhluk yang menyesatkan dan merugikan banyak manusia. Padahal sungguh merekalah orang-orang yang sesat. Sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya sebagai Khalik dalam arti pencipta, tetapi dia juga sebagai Rabb yang mengurus dan memelihara makhluknya. Allah juga sebagai ilah. Ilah artinya ma'bud yang disembah, mahbub yang dicintai, syar'i pembuat syariat, pembuat dan penyusun undang-undang, pembuat pedoman peraturan, serta asas hidup dalam kehidupan manusia. Semua itu terangkum dalam din yang diturunkannya, yaitu Islam. Dengan mengucapkan tasbih,
berarti kita siap untuk menerima Islam dengan kafah. Seluruh kehidupan kita bersifat Islami. Al-Quran dan Al-Hadis dijadikan imam. Rasulullah SAW dijadikan uswah dan qudwah dalam seluruh aspek kehidupan. Bihamdihi artinya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tetap akan beribadah hanya kepadanya. Dengan pernyataan itu, kita tidak berhak mendapat pujian, karena ada zat yang berkuasa di atas kita. Semua teratur dan terlaksana atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, segala pujian yang ditujukan kepada kita wajib dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya miliknya lah semua pujian dan sanjungan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah, dengan memujinya aku beribadah. Bila kita berzikir dengan kalimat yang diajarkan Rasulullah SAW, disertai keyakinan yang benar dan kesungguhan dalam beribadah, niscaya Dia yang Maha Pengampun akan menggugurkan dosa-dosa kita, sekalipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdih. Rasulullah SAW yang bukan pelaut dan hidup jauh dari laut, mengetahui benar tentang sifat-sifat buih laut. Beliau mengetahui tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di tangannya seluruh rahasia alam. Buih laut itu datang setiap saat, dibawa dan diseret oleh gelombang yang datang silih berganti tiada henti. Namun setelah sampai ke pantai, buih laut itu hilang seolah tak pernah datang. Nampaknya seperti itulah dosa-dosa manusia yang setiap saat selalu ada, terseret oleh gelombang nafsu yang terus-menerus mengganggu. Dan seperti itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan setiap dosa yang telah bertasbih dan bertahmid kepadanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.